Nah, ada pujian-pujian tertentu yang justru menggugurkan amalan. Ya, hati-hati. Merasa ingin dipuji, gugur amalan. Merasa ingin disebut, gugur amalan. Merasa ingin tampak, gugur amalan. Dan saat tampak itu kemudian orang memuji kita, perasaannya enak. Ini nikmat, itu mani. Tapi tidak sadar bahwa apa yang terjadi itu adza, sedang menggugurkan amalannya. Hati-hati, hati-hati. Saya lihat masjid, Masya Allah. Karpetnya bagus. Barangkali ada yang pernah infak di masjid ini. Dari pembangunannya, dari mengisinya dan sebagainya. Maka diberi contoh oleh Quran. Perhatikan. Bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh kata Quran, ada orang infak. Wah, Masya Allah. Nyari hartanya kan tidak mudah itu. Kadang berpeluh dengan keringatnya, kadang dengan berbagai halnya. Dikeluarkan karena Allah. Allah pun balas dengan pahala yang luar biasa. Cuma sayang, ria'an nas. Masuk penyakit ria. Saat ria itu kayaknya nikmat, enak gitu. Nampak diketahui orang, dipuji orang, banyak hal muncul dalam kehidupan. Masya Allah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Kalau bukan kemarin Bapak dananya sangat besar, itu masjid ini belum tentu jadi. Pelan-pelan masuknya itu. Itu kan karunia Allah saja, nggak apa-apa. Padahal hatinya mulai muncul, tek, tek, tek gitu kan. Besoknya sudah mulai rasanya lain. Tek, semakin rajin ke masjidnya. Karena yang tanya baru satu orang. Ya. Siapa nih yang bikin bagus? Wah, kalau bukan Bapak itu tuh mulai muncul. Yang paling berbahaya kalau sudah merasa memiliki nantinya. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Makanya sebelum jadi, kalimatnya umum pernah saya sampaikan. Man bana masjidan fil ardi. Siapa yang berkontribusi membangun satu masjid, mau apapun bentuknya, mau kayu, mau dari batu sekalipun, ya, mau dari marmer yang paling indah, semua energi yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah, dibuatkan satu rumah di surga. Tapi masjidnya kalau sudah jadi, kalimatnya dijamakkan di Quran. Dari masjid jadi masajid. Al-Baqarah 114. Waman azlamu mimman bana'a masajid, disandingkan dengan pemiliknya. Allah. Masjid manapun, yang kayu, yang batu, yang tembok, yang marmer, yang ulin, yang manapun, kalau sudah jadi, itu bukan milik orang yang bangun, milik orang yang arsiteki, milik orang yang tenaganya paling hebat, semua milik Allah. Itu kalimat yang langsung menghentikan upaya-upaya manusia menghambat penyakit ini supaya tidak masuk. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kamu pahala sudah dapat, ya. Pahala sudah dapat, sudah diputus oleh Allah hukum kemanusiaannya, semua hukumnya hukum Allah yang berlaku. Baik. Saya pernah sampaikan di awal pertemuan, kalau sudah dikatakan rumah Allah, berarti yang punya aturannya siapa? Allah. Makanya lain cara masuk masjid dengan cara masuk rumah kita, lain. Ada kaki kanan yang dilangkahkan, doa yang diucapkan, cara duduknya lain. Ya. Kalau di rumah kita bertamu pada rumah manusia, datang, dipersilahkan dulu baru duduk. Rumah Allah dipersilahkan dulu, tapi dengan salat. Salat baru duduk. Ada kalimat yang boleh disampaikan, ada kalimat yang tidak boleh diutarakan. Hati-hati. Dan hebatnya, setiap orang yang salatnya, ibadahnya, segalanya dengan kadar keikhlasannya dapat pahala. Yang lebih hebat lagi, yang Allah berikan amanah untuk merawatnya. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa tingginya. Banyak Pak. Tapi Allah saya katakan. Tapi lihat ya, lihat persamaan hukumnya. Semakin tinggi tingkat pahalanya, semakin tinggi tingkat ujiannya. Ya, Anda yang merawat masjid atau berinvestasi dengan masjid di sini karena ikhlas karena Allah, itu jangan dikira tidak ada pahalanya. Saat Anda tidak berkesempatan ke masjid pun, itu orang-orang yang sholat, semisal dengan banyaknya orang sholat, demikian pahala yang Anda dapatkan. Hadis Muslim, nomor hadis 1893. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapapun yang memfasilitasi walaupun cuma menunjukkan saja pada kebaikan, lalu kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang kemudian ditunjukkan itu, difasilitasi itu, maka orang tersebut mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Anda bayangkan, Anda investasi dengan karpetnya, dengan mushafnya, dengan masjidnya, walaupun dengan tenaga saja, tidak ada uang pakai tenaga, tidak ada tenaga dengan ide, pikiran, rancang bangunnya, lalu dilakukan karena Allah tidak disebut-sebut, Masya Allah, berapa tuh orang yang sholat di masjid ini? Anda meninggal masih ada yang sholat, berapa yang diwujudkan? Lalu ada orang yang belum kesempatan untuk membangunnya, berinvestasi, lalu dengan izin Allah dipilih dia untuk merawatnya, silakan rawat, saya percayakan kepadamu, dilakukan karena Allah, Masya Allah, berapa yang ikut ta'lim,
kegiatan apa yang diadakan, berapa yang menerima zakat, berapa yang sholat. Tiap hari itu kalau berjamaah berapa yang sholat, berapa yang didapatkan. Saat Anda tak mampu berjamaah pun karena alasan tertentu, pahala dapat kalau ikhlas. Cuma sayang, ada yang merusak, menghancurkan pahala-pahala itu karena keinginan dunianya, karena riyanya, ya, karena macam-macamnya. Ingat, saya tekankan sekali lagi ya, khususnya pada para DKM yang peluang pahalanya cukup banyak. Makmur itu bukan rame, bukan rame. Makmur, bukan rame. Makmur itu dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ingin memakmurkan masjid itu cari yang bermanfaat, yang meningkatkan iman. Ya bukan yang ramenya. Salah Anda. Keliru. Ya. Apalagi kalau Anda merawat masjid, misal dengan cara yang keliru. Hukum manusia tidak bisa berlaku di rumah Allah. Ya, keliru. Sayang, pahala hilang. Ya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarukahu salda. Maka permisalan orang seperti ini adalah seperti orang yang menyimpan pasir-pasir di bebatuan yang licin. Kalau nyimpan pasir di batu yang licin, kira-kira reaksi pada pasir bagaimana? Turun. Ya, langsung turun. Yang berbahaya, fa'asabahu wabilun. Tiba-tiba datang banjir bah besar. Menyapu itu semua. Ya, habis semuanya. Fatarukahu salda. Tidak ada apapun. Dia ada orang-orang yang sudah capek beramal dalam hidupnya, tapi dia nggak dapat apapun. Ya, pernah saya kisahkan ini. Seorang investasi, bangun masjid luar biasa dengan dana yang sangat banyak. Ya, ikhlas saat beramal. Tapi tiba-tiba menjelang beberapa hari sebelum wafatnya, ya sudah menjadi kakek, ya sudah punya cucu. Kalau bapak punya cucu satu, berubahkan dari bapak menjadi apa? Kakek. Kalau cucunya dua, nah, kakek-kakek ya, sedang lain tuh. Dibawa jalan ke komplek itu, cucunya mulai bilang, "Oke, bagus masjidnya ya." Mulai keluar tuh. Wah, itu dulu kakek sih yang bantu itu. Kalau kakek nggak berikan 2 miliar nggak akan jadi seperti sekarang. Ya. Bukan tahadus bin nikmat untuk memotivasi, tapi ada rasa ingin dipuji. Itu bedanya ria dengan tahadus bin nikmat. Ya, hati-hati, setan itu sangat jenius. Sekarang nggak digoda, besok bisa datang. Ya. Hati-hati, jangan gagalkan dan batalkan semua amalan yang sudah pernah dikerjakan. Maka lihat ujung ayatnya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Itu sindiran yang sangat tajam. Ada orang yang sudah capek-capek beramal, nggak dapat apapun. Capek-capek bekerja, tidak dapat apapun. Tapi yang paling dahsyat ujung ayatnya, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan pernah berikan petunjuk pada orang-orang kafir. Ya, disamakan dengan orang kafir, tapi masih beruntung orang kafir. Ya, maaf, orang kafir tidak sholat, dapat pahala tidak? Tidak. Ada orang mengaku muslim sholat, tapi sholatnya bermasalah, nggak dapat pahala juga. Yang kafir dia nggak sholat, dia nggak capek. Yang muslim dia sholat, tapi punya penyakit. Ya. Bahasa Qurannya itu diserupakan, bahkan lebih buruk. Ya. Hati-hati. Ya. Karena itu jaga niat dalam salat Anda, baca Quran Anda, amalan Anda, segala yang pernah kita kerjakan. Jelas sampai sini?